Jadi bisa saya simpulkan kayak gini, misalkan Umar ini lebih berpikir visioner gitu kan, karena dia karena dia kalau dia nggak cepat bergerak, maka kekuasaan diambil orang Ansor dan madorotnya lebih banyak lagi, lebih besar lagi kacauannya daripada dia datang gitu kan. Iya. Padahal di situ ada Rasulullah meninggal. Jadi kan ada dua maslahat yang lebih besar yang mana, Rasulullah, kita urus Rasulullah dulu atau lebih ke ini jabatan kekhalifahan yang menentukan masa depan Islam gitu cara gitu kan. Kalau kita kedepankan sensitivitas kita memang terlihat sensitif, dalam artian Umar bisa dikatakan tidak etis loh. Kenapa Umar seperti itu? Cuman kalau kita lihat lebih objektif, benar kata antum tadi, dia sebenarnya bisa dikatakan visioner. Karena pemikiran dia melihat keadaan umat seperti itu kan. Umat Islam tidak bisa ditinggalkan dan kekacauan, dan benar seperti itu. Kekacauan tambah rumit ya. Dan juga ada satu poin juga yang ingin saya sampaikan. Ali berarti beroposisi ya seperti itu. Bisa jadi kita katakan seperti itu. Bisa dikatakan beroposisi dengan kekhalifahan yang sah. Bisa dikatakan sah ya? Ya, yang udah dibaiat lah itu oleh sebagian umat. Tapi ketika itu Ali beroposisi ya. Ya itu menurut satu sumber ya. Nanti ada disebutnya sumber lain loh. Itu menurut satu dari sumber, Ali beroposisi sampai tadi mengangkat pedang gitu kan. Itu kan keras banget berarti oposisinya gitu. Bukan cuma kata-kata doang, tapi udah sampai fisik gitu maksudnya. Tapi seandainya tanpa ada kata-kata tersebut pun, kabar yang mengatakan Ali sedikit terlambat membaiat Umar itu bisa dikatakan mengindikasi ke arah situ nggak? Menurut antum? Ya biasanya kalau oposisi itu kan biasanya pemerintah udah dilantik nih. Nah, kalau ini kan baiat, dulu kan gak ada pelantikan ya, adanya baiat gitu ya, langsung baiat. Itu pun baiat tuh harus semua kaum yang baiat itu kan kayaknya Baban Yasin belum baiat sendiri ya, apa yang Ahlul Bait Ali itu, yang lainnya udah gitu kan. Nah nggak tahu ini oposisinya tuh oposisi karena emang dia emang nggak sepakat banget atau memang karena dia memaksa untuk dia yang jadi padahal dia yang lebih berhak gitu kan. Ada dua versi kayak gitu. Tapi kalau dibilang oposisi ya dia sebagai oposisi karena dia udah melawan benar yang sah gitu kan, walaupun belum baiat keseluruhan gitu. Tapi itu lagi-lagi menurut versi yang lain ya, karena di sejarah ini banyak versi gitu. Versi sejarah banyak sekali. Kita nggak tahu versi yang benar yang mana. Kita lanjut ya Lor. Demikian inilah kesan yang masyhur atau yang sudah umum mengenai sikap Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabatnya sehubungan dengan baiat Abu Bakar itu. Beberapa sejarawan dengan tegas sekali membantah kesan yang sudah umum mengenai tertinggalnya Bani Hashim dan beberapa kalangan muhajirin itu. Mereka menyebutkan bahwa sesudah Saqifah, Abu Bakar dibaiat secara aklamasi tanpa ada yang ketinggalan. Jadi ini versi dari bisa dibilang mayoritas dari sejarawan Islam gitu kan. Ini berarti Abu Bakar ini dibaiat secara aklamasi gitu kan. Menurut Imam At-Tabari menyebutkan bahwasanya dengan sumber yang lengkap dengan sanadnya bahwa Sa'ad bin Zaid ketika ditanya, "Engkau menyaksikan kematian Rasulullah?" "Ya," jawabnya. Ditanya lagi, "Kapan Abu Bakar dibaiat?" Dijawab, "Ketika Rasulullah wafat." Mereka tidak mau ada yang lowong sehari pun tanpa berada dalam satu jamaah. Apa ada yang menentang? Tidak, katanya. Tak ada, kecuali mereka yang murtad atau orang-orang Ansor yang nyaris murtad, kalau tidak segera mendapat pertolongan Allah. Ketika ditanya lagi, apa ada dari muhajirin yang tidak ikut? Tidak, katanya. Kaum muhajirin secara berturut-turut memberikan baiat tanpa diminta. Kemudian dalam sebuah sumber lain disebutkan juga bahwa ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang duduk-duduk di rumahnya tatkala ada orang datang memberitahukan bahwa Abu Bakar sudah siap hendak diikrarkan. Karena khawatir akan terlambat, Ali keluar cepat-cepat hanya mengenakan baju kemeja tanpa mantel dan jubah. Kemudian ia pun membaiat. Sesudah itu ia duduk dan menyuruh orang mengambilkan pakaiannya itu lalu dipakainya, dan ia tetap duduk. Kira-kira masuk akal gak sih sumber ini? Soalnya kan waktu itu Rasulullah lagi wafat, masa dia duduk doang sih kan nggak masuk akal juga ya.
juga pikir nggak masuk akal. Ini dia rehat sejenak. Iya, ada sidang ya.